Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi di channel aku Kira Suara. Dan hari ini kita membahas soal skincare nih. Aku bahas tentang 10 kesalahan skincare yang pernah aku lakukan yang memperparah kondisi kulit aku. Kalau kamu belum tahu kondisi kulit aku seperti apa, aku adalah orang yang punya oily combination acne prone skin. It's quite sensitive juga, jadi gampang banget iritasi kalau misalnya gak cocok sama suatu produk. Dan juga dia itu banyak banget acne marksnya. Nah, sebagai disclaimer nih guys, video ini tidak disponsori nih oleh siapapun. Dan juga aku tuh bukan dermatologist, aku juga bukan esthetician. Intinya aku tuh hanya skincare and beauty enthusiast, lebih ke beauty enthusiast sih, karena aku lebih sering main makeup juga, yang bercerita soal pengalaman aku pribadi. Jadi keep in mind itu. Jadi saran-saran aku mungkin kayak nggak works di kamu, atau mungkin kayak kok kayaknya gue nggak apa-apa kayak gitu, kayak silakan you do you, tapi ini aku hanya berbagi pengalaman pribadi aku aja. Oke, so udah siap belum? Langsung aja ke tips nomor 1. Yang pertama adalah menggunakan acne patch di saat yang tidak tepat. Apaan sih kira saat yang tidak tepat? Oke, saat yang tidak tepat adalah ketika si nanah dari jerawatan itu belum keluar. Jadi kan kalau kita jerawatan itu kan dia kayak suka ada putih-putih yang nanahnya itu. Dan biasanya itu kita suka pakai acne patch ketika itu ada. Nah, tapi kalau di aku, kalau misalnya aku pakai acne patch di saat seperti itu, pasti kan dia akan terpaksa kayak kecabut gitu kan, kayak ketarik gitu dari si kulitnya. Padahal dia belum siap tuh keluar. Yang ada dia pasti luka dan meradang dan akhirnya berdarah dan membekas sangat-sangat parah. Bekasnya itu udah pasti, nggak usah dibahas lagi karena itu pencabutan yang secara paksa. Apa masalah lain yang terjadi Kiara? Masalah lain yang aku perhatikan terjadi di aku kalau kayak gitu adalah ada jerawat baru di sampingnya. Kayak temennya datang buat nge-backup dia pas dia udah mati. Jadi gue yang kayak, aku awalnya juga gak percaya sama ini, tapi aku perhatiin kan, aku coba terus waktu itu berkali-kali. Bener-bener literally kayak gitu, makanya akhirnya dagu gue jadi korban. Ini adalah karena aku dulu suka kayak ngepaksa buat nyabut si jerawat aku gitu. Dan pas aku udah berhenti pakai acne patch di saat-saat seperti itu, udah kayak ya udah dia healing sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya satu udah pecah, ya udah dia kering terus kempes, terus juga nggak melahirkan anak baru gitu loh. Jadi gitu sih. Jadi kapan pakai acne patch? Kalau sekarang gitu. Kalau aku nih ya, kalau aku pribadi, aku tuh sekarang pakai acne patch hanya kalau aku lagi pergi dan ada luka terbuka dari jerawat yang baru pecah. Jadi jerawatnya udah nggak ada tuh si nanahnya. Terus kan kayak kan misalkan ini kulit kita nih sebelumnya pas ada jerawat kan kita kayak ngembang gini nih kulitnya, jadi kayak bengkak. Terus jerawatnya keluar gitu kan. Terus dia kan terbuka gini kan. Kalian pasti notice deh kalau kalian suka ngaca pas habis jerawat pecah, kayak ada kulitnya kebuka cekung gitu. Nah itu kalau udah bersih terus kita harus keluar rumah kan takut tuh kalau misalnya kena tangan atau nggak mau kena make up atau nggak mau kena debu lah, baru deh ditutup pakai acne patch kayak gitu. Jadi bener-bener ngebantu biar lukanya sembuh aja gitu loh, bukan buat nyabut jerawatnya. Kalau aku sih sekarang begitu. Oke. Terus yang kedua adalah dulu tuh aku suka banget ngeringin muka pakai anduk. Udah gitu anduknya kadang-kadang anduk badan, dua-dua banget kan. Nah jadi anduk badan itu kan seratnya gede-gede banget tuh, terus kasar. Itu udah masalah satu. Yang kedua itu kotornya bukan main ya. Kalau kalian bayangin itu lembab, terus sumber bakteri lah pokoknya, lembab dipakai berkali-kali. Terus kita kasih ke muka, udah deh. Makanya waktu itu aku kayak, kok muka gue kagak sembuh-sembuh ya, padahal kayaknya makan udah bener, skincare udah rutin gitu. Terus kayak ternyata, oh pas aku ganti dong, aku ganti pakai tisu atau nggak pakai kitchen towel. Kitchen towel tuh yang kayak tisu tebal gitu tau kan, kayak gini. Atau aku pakai ini anduk bayi, jadi aku beli anduk bayi yang pack gitu supaya lebih lembut dan juga lebih gampang dicucinya, lebih cepat kering. Udah kayak jauh lebih mendingan sih, berkurang banget intensitas jerawat datangnya. Tapi juga kadang-kadang tuh anduk bayi pun yang kecil gitu suka masih ada tuh serat-serat kecilnya kayak benang-benangnya. Nah kalau lagi jerawatan banget mending jangan pakai kayak gitu, mending pakai tisu wajah yang super soft. Aku bener-bener rekomendasiin sih Paseo yang super soft, so good, not sponsored, tapi beber selembut itu dan satu lembar itu bisa ngeringin muka. So ya, dan gerakan ngeringinnya juga penting guys. Kalian nggak bisa nih ngeringin muka kayak gitu, gak bisa kan, harus kayak tap, emang agak lama. Tapi kalau misalnya kalian digosok-gosok gitu, di swipe gitu, yang ada pasti gesekannya makin banyak dan takutnya peradangannya makin parah. Nah, atau kalaupun lagi nggak radang, dia bisa bikin kayak ada micro tears gitu takutnya gitu. Nah yang ketiga adalah kesalahanku yang paling sering aku lakukan dulu adalah aku tuh panik banget kalau ada jerawat atau misalnya ada komedo atau ada beruntusan, kayak langsung pengen dibersihin, pengen dicabut tuh semuanya gitu kan. Nah apalagi itu semua hanya berujung pada kegagalan. Kenapa? Karena biasanya kalau panik gitu nih, misalnya komedo atau beruntusan, rasanya tuh pengen nge-scrub langsung kan. Padahal physical exfoliator kayak scrub gitu kadang-kadang kalau misalnya kita pakainya terlalu eksesif atau terlalu sering, itu malahan jadinya bikin iritasi, ngerusak skin barrier kita
karena dia kasar gitu kan. Terus kalau misalnya jerawat kadang-kadang langsung kayak wah gue harus langsung nih pakai AHA, BHA, vitamin C apa-apa. Enggak vitamin C enggak bareng sih. AHA, BHA, spot treatment, terus pokoknya dia dari sabun cuci mukanya, toner ya harus semuanya mengandung itu. Dan dulu aku pakai produk-produk yang harsh banget. Ya udah akhirnya gubrak lah ya. Pastinya skin barrier-nya terganggu banget. Langsung si muka itu makin iritasi, itu malah jadi kayak numbuh masalah-masalah lain kayak merah-merah di area-area lain gitu loh. Jadi kayak lah bukannya nyelesain malah makin parah. Terus juga paniknya tuh bisa juga dalam bentuk langsung maskeran super banyak atau gimana. Jangan ya. Jadi kalau kayak gitu intinya tuh apapun yang berlebihan tuh nggak bagus guys. Kalian tuh harus ingat juga muka kalian itu rapuh gitu loh. Jadi maksudnya kan kayak muka tuh kulitnya kan lebih apa ya, lebih rentan ya. Kalau misalnya kalian pakein langsung banyak produk dalam satu waktu dengan doa kayak semoga dengan kayak gini aku besok langsung bersih kinclong, nggak akan bisa sih. Yang ada kalian bayangin aja tuh bahan-bahan kimia pada ketemu semua di muka kalian, ya apa nggak bereaksi gitu kan, udah pasti kayak dia akan makin parah. So kalau berjerawat, kalau tiba-tiba ada jerawat, solusinya satu, tenang dulu, tenang kayak oke, ada jerawat, halo, kenapa lu datang? Dua, ingat-ingat kira-kira ini kenapa ya? Apakah ini sudah mau siklus dapat kalau yang cewek, atau mungkin kamu salah makan terlalu banyak manis-manis, atau mungkin kamu makan susu kebanyakan, kopi, gitu-gitu. Itu ingat-ingat dulu, atau kamu kurang tidur atau apa, pokoknya intinya ingetin dulu faktornya. Setelah kamu tahu jawabannya, oke, oh gara-gara ini, oke. Terus apa nih harus dilakukan setelah ini? Apakah gue harus langsung cuci muka gue berkali-kali? Salah. Cuci muka itu 2 kali aja sehari. Oke, nanti cuci muka tapi pakai sabunnya yang gentle, pakai segala hal yang gentle. Karena ketika kita jerawatan itu, kalau berdasarkan pengalaman aku itu kan kayak ada radang ya, apalagi sakit gitu kan, kadang-kadang kita harus justru kayak tenangin. Oke, santai aja muka, santai aja, kita tenangin dulu. Terus abis itu nanti dia akan kalem sendiri. Terus kalau misalnya masih ada bakteri-bakteri jerawat yang kita mau matiin, baru pakai spot treatment, atau boleh misalnya pakai salah satu eksfoliator. Kalau jerawat tuh sih lebih ke BHA ya, karena kan kalau AHA lebih ke tekstur dan lain-lain. Pakai deh BHA-nya, salicylic acid misalnya. Udah, diamin, percaya aja dengan waktu. Nggak mungkin sehari selesai, tapi dengan kayak gitu kulit kamu tuh juga akan lebih menerima produknya lebih santai, lebih enak, dan dia akan recover dengan lebih baik. Percaya deh sama aku, karena aku udah ngalamin banget dimana kalau terlalu pakai banyak produk juga itu pasti nanti malah kulitnya tuh kayak bingung ya, terus jadi malah dia marah gitu, stres gitu kulitnya. Jadi pakai sedikit-sedikit aja. Itu juga penting by the way. Kalau misalnya gitu tiba-tiba jerawatan banget gitu, coba cut off deh skincare yang tambahan. Jadi pakai aja yang basic, cuci muka, moisturizer, sunscreen, itu perlu kan. Terus ya udah kayak gitu aja, simple aja dulu, keep it simple supaya kulit kamu tuh bisa nafas juga dan bisa tahu, kamu juga bisa kira-kira nih nanti kira-kira apa sih produk yang bikin jerawatan itu. Siapa tahu pas kamu udah cut off gitu kamu jadi oh ya kok sembuh ya, berarti misalnya oh mungkin serum baru yang kemarin aku beli, oh mungkin essence atau apa gitu. Oke, jadi jangan panik ya guys. Terus juga yang keempat adalah kesalahanku tuh dulu aku nggak double cleansing, makanya tuh aku banyak komen di sini karena zaman SMP SMA ya Allah mana pernah sih aku double cleansing gitu, kalian sama cuci muka biasa aja, padahal itu penting banget buat ngelunakin dan buat ngeluarin semua kotoran-kotoran di muka kita, apalagi kalau make upan. Jadi perlu banget pakai oil cleanser dulu baru pakai facial wash. Nah kalau misalnya kayak micellar juga bisa, tapi biasanya tuh jadi aku triple cleansing karena aku kan anaknya make upan banget, jadi aku tetap butuh oil. Terus juga nomor 5, itu aku dulu tuh gak rajin namanya nyuci sarung bantal. Aku lupa bahwa itu tuh sesuatu yang kena sama mukaku tiap hari. Nah itu penting banget buat dicuci setiap hari kalau bisa, kalau lagi jerawatan banget, karena itu cepet banget kok keringnya. Sebenarnya kamu cuci sekarang juga, mereka cuci pagi banget, terus paling sorenya udah kering gitu loh. Terus kalau nggak mau ya udah deh 3 hari maksimal. It will change your skin banget, pasti kulit kamu jadi jauh lebih nyantai, nggak rewel. Terus juga kalau bisa sarung bantalnya yang super lembut. Aku pakai yang sejenis yang bahannya silk atau apa ya, aku lupa. Tapi aku beli yang merek lokal sih, dari Rituale itu. Aku beli di Shopee kalau nggak salah. Dan so far so good sih. Nah terus kesalahan ke-6 adalah dulu aku tuh suka nggak baca atau riset dulu mengenai bahan baku skincare sebelum aku beli. Jadi aku kayak mungkin udah impulsif aja, kayak kalau dulu kan suka kayak ke drugstore atau ke department store terus kayak duh ini menarik banget gitu, atau mungkin lihat postingan orang-orang di sosial media kayak ih katanya ini super bagus banget, tapi nggak baca ingredientsnya dan nggak baca kayak gimana kira-kira akan bereaksi di kulit aku. Ya udah akhirnya menjadikan diri sendiri finish percobaan dan makin iritasi, makin parah. Jadi kalau kata aku juga nih, selain baca ingredientsnya, kamu bisa coba cari di Skincare Spy, Inside Coder, Cos DNA gitu-gitu. Sebenarnya mereka mungkin nggak yang 100% benar atau gimana, tapi setidaknya itu bisa ngasih kamu gambaran awal lah dari kira-kira apa kandungannya, dan kamu harus riset lagi sih kira-kira kandungan itu bagus atau enggak di tipe kulit kamu. Nah dengan kayak gitu kamu akan meminimalisasi adanya kemungkinan
untuk gak cocok dengan sama produknya. Jadi kamu nyelamatin muka kamu dan pasti kamu nyelamatin duit kamu juga, oke? Terus yang ketujuh adalah dulu tuh aku suka menggunakan beberapa skincare baru dalam satu waktu. Nah ini juga salah banget, soalnya kalau misalnya kita mau pakai skincare baru, kita tuh kan kulitnya pasti butuh adaptasi dulu nih, karena kayak dia harus kenalan dulu nih sama produk-produk baru ini. Nah kalau kamu bayangin kalau kamu beli serangkaian terus langsung kayak jedar mau ganti semuanya langsung dalam satu malam, ya apa nggak bingung tuh kulit pasti kan kayak, hah kenapa ini ada apa kok jadi begini gitu. Dan kalau kayak gitu kamu bakal kesusahan juga nanti kalau misalnya untuk nge-track down siapa kira-kira penyebab dari permasalahan kulit kamu gitu. Dan kamu tuh nggak bisa maksain kulit kamu untuk adaptasi dengan banyak produk dalam satu waktu. Dan karena apa? Karena pasti kulit kamu tuh bakal kaget dan reaksinya belum tentu positif ya. Alhamdulillah banget, good for you kalau positif. Tapi kalau misalnya negatif, kamu bayangin aja kayak yang ada kamu bakal kayak, yang bikin jerawatan apanya nih, tonernya, essence-nya, atau cuci mukanya, atau spot treatment-nya, atau maskernya. Bingung kan? Kayak gitu bingung sendiri kan? Itu nyusahin kamu yang ada bakal trauma dan kayak udahlah nggak usah pakai skincare sama sekali aja. Terus akhirnya kulit kamu dehidrasi deh, terus abis dehidrasi memproduksi lebih banyak minyak dan tentunya malah makin berjerawat. Atau bisa juga kamu malah jadi trauma, malas nggak dipakai, terus buang-buang uang, jadinya kan kayak ya udahlah waste of everything kan, sayang banget. Jadi menurut aku mendingan nih kalau aku pribadi sekarang kalau misalnya baru beli skincare baru, aku bakal pakai satu produk baru itu untuk 1 minggu. Jadi misalnya gini ya, perumpamannya kan aku udah punya sabun cuci muka, moisturizer, sunscreen, terus tiba-tiba aku beli toner nih. Nah yaudah aku pakai si toner itu 1 minggu, 1 hari doang, misalnya hari Senin. Aku lihat dalam 1 minggu itu akan ada sesuatu yang berubah nggak gitu, ada iritasi nggak, ada apa nggak gitu. Kalau misalnya enggak, ya harusnya sih aman. Nah kamu naikin intensitasnya, jadi pakai misalnya 3 hari atau 2 hari, terus nanti baru deh dinaikin terus intensitasnya per minggu. Jadi jangan langsung 1 minggu dipakai setiap hari. Kalau kata aku sih gitu, untuk menghindari adanya iritasi gitu loh. Karena aku udah ngalamin banget kok rasanya excited kayak aduh pengen gak sabar, pengen pakai terus, pengen cepet-cepet mulus gitu, tapi yang ada malah kontraproduktif dari apa yang kita mau. Nomor 8 adalah kesalahan mungkin banyak remaja, yaitu menggunakan sabun cuci muka yang terlalu keras. Tapi kalau sekarang sih sebenarnya udah banyak sabun cuci muka yang gentle. Kata kunci adalah gentle, mild, hydrating. Itu kata kunci sabun cuci muka yang bagus. Dan juga kalau bisa jangan yang ada scrubnya kalau sabun cuci muka buat tiap hari, karena nanti lagi-lagi over exfoliating kan. Jadi kalau aku sih paling suka nih ya sabun cuci muka tipenya yang gel gitu. Jadi biasanya itu pasti cocok di aku. Kalau yang terlalu creamy tuh biasanya kurang cocok di aku. Kadang tuh kalau yang terlalu creamy gitu kan pasti dia suka banyak banget tuh busanya, seru which is good for some people. Tapi kalau di aku pribadi, aku nggak bisa kalau yang terlalu kayak gitu, karena nggak tahu ya, kayak jadinya setelahnya pasti berasa super bersih dan ketarik banget muka aku, dan ujung-ujungnya mengganggu skin barrier, dan ujung-ujungnya malah jadi makin berminyak, makin iritasi gitu-gitu sih. Jadi lebih baik pakai yang super gentle tapi efektif ngebersihinnya. Yang ke-9 adalah kesalahanku yang terdodol, yaitu menggunakan produk pencabut komedo yang instan. Jadi aku dulu suka melihat ini seliweran di sosmed, kayak produk buat nyabut komedo gitu, yang gue juga nggak tahu itu kandungannya apa sampai sekarang. Terus kayak aku pakai itu karena aku ngerasa di sini aku banyak gak halus gitu, kayak gerigi-gerigi, padahal itu ternyata cuma whiteheads. Dan kalau sekarang aku sadar itu tinggal pakai AHA aja sering-sering juga ntar hilang gitu loh. Tapi ya udah, aku dulu masih belum teredukasi dengan skincare. Kalian bersyukurlah kalau sekarang semua orang tuh udah ngerti skincare. Terus kayak udah aku pakai aja. Terus yang ada kulit gue yang bukannya komedonya keangkat, nggak sama sekali, kayak itu bulu-bulu doang. Terus yang ada malahan besokannya kayaknya pori-porinya pasti kebuka lah ya kan, ketarik gitu, dan lumayan sakit juga. Terus kayak ya udah jerawatan, jadi kayak gampang jerawatan sekarang ya gitulah. Dah monang kalau inget-inget gitu, karena dulu tuh dagu aku nggak masalah banget guys, bener kayak nggak masalah, jerawat tuh cuma 1-2. Terus kayak semenjak itu intinya gak usah deh coba-coba produk yang kayak kira-kira tuh kayak terlalu too good to be true, yang kira-kira bisa langsung menghilangkan sesuatu dalam waktu sekejap gitu. Udah nggak usah, mending kalian tuh percaya aja, skincare tuh butuh proses, skincare yang bagus tuh butuh proses pasti. Kayak setidaknya tuh dia akan berefek tuh setelah 21 hari kalau nggak salah. Pokoknya setelah kayak sel kulit mati kita tuh udah berganti, itu biasanya baru kelihatan. Kalau misalnya 1 malam langsung berhasil instan, either itu nggak akan bertahan lama atau ya udah itu something is wrong gitu. Jadi jangan gitu. Nah yang ke-10 ini yang terpenting menurut aku, karena ini juga udah semua orang bahas, tapi ini bener-bener kalau di aku juga, jangan kebanyakan megang muka apalagi mencet-mencet komedo atau jerawat. Kenapa penting banget? Soalnya ini biasanya permasalahan kenapa tiba-tiba kalian tuh suka ada jerawat-jerawat random. Nih, naruh tangan di dagu gini, no. Kayak gini, no, jangan. HP tuh ya juga kalau mau teleponan udah dipakai earphone aja kalau bisa. Kalau misalnya emang harus megang banget kayak gini, HP di alkoholin dulu, dibersihin dulu ya.
karena itu bakteri-bakterinya. Dan ini mencat jerawat itu bukan berarti cuman kayak yang gini itu udah otomatis pasti kamu akan berbekas jerawatnya. Ini semua buktinya. Karena apa? Aku tuh udah buktiin sendiri. Kayak aku pikir juga dulu aku tuh kayak halah mana kan barusan juga hampir halah mana sih kayak bekas jerawat gara-gara dipencet, palingan itu hanya mitos. Terus aku kan sering mencet kan dulu. Terus akhirnya aku nggak pencet sama salah satu jerawat aku, dan bener dong dia sembuh sendiri, nggak ada bekasnya sama sekali. Jadi gue kayak selama ini aku ya udah I'm a fool. Kalian nggak perlu merasakan itu juga, oke? Dan bukan hanya mencet doang. Kalau kalian kukunya panjang, aku tahu pasti kan suka iseng kayak kalau misalnya ada jerawat yang udah kayak mau keluar banget, kayak kalian pengen geser-geser supaya dicepet keluar ranahnya. Jangan ya, karena itu bakal sama aja ujung-ujungnya kayak kalian tuh ngasih pressure ekstra ke dia buat keluar, dan ujung-ujungnya bakal radang terus kayak keluar darahnya, terus udah ada ribet kalau kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya udah terlanjur pecah nih jerawatnya kayak keluar darah gitu, tuh diapain? Kalau aku pribadi nih ya, aku biasanya kayak kapas bersih, aku semprotin Aven, terus aku buang nanahnya, terus aku buang kapasnya, terus aku ambil kapas lagi, aku semprotin Aven lagi, terus aku kompres dulu gitu supaya dia nggak radang. Ya begitu saja sih tips-tipsnya. Sebenarnya itu yang harus kalian hindari karena ini sebenarnya hal-hal kecil yang mungkin kita suka kayak nggak sadar, nggak mudeng gitu. Jadi intinya kalau bisa skincarean itu harus bersabar dan jangan panik. I really hope you guys like this video, semoga bermanfaat. Kalau misalnya kalian punya tips-tips lain bisa tulis di bawah, atau kalau kalian punya requestan video lain yang modelnya seperti ini, please let me know down below. If you do like this video, please give this video a thumbs up dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalain tombol notifikasinya. Udah itu aja, makasih banyak udah nonton video ini. I hope you guys have a great day and had a great time. I'll see you guys soon on my next video. Bye bye. Sarangnya.